Halo kerabat budaya, hari ini kita punya tamu spesial lagi. Hari ini kita punya cewek yang cantik banget yang akan share tentang perjalanan, ya perjalanan dia sampai ke titik sekarang ini berkesenian, berbudaya dengan usia yang masih sangat muda. Kalau aku cek kontak nih di handphone, itu namanya UM Kartika Tari. Agak ribet. Kita tanya dulu, namanya siapa? Ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan dulu, nama aku Kartika Cahaya Arisanti. Tapi biasanya teman-teman manggilnya Tika Cia. Tika Cia, Gitu, kayaknya ada Tika nama Cia. panggungnya Tika Cia tadi ya. Tika Cia itu sebenarnya dari Tikanya Kartika, Oke. CYA tuh Cahaya Arisanti. Oh, Jadi biar mudah aja. Tika bukan Cia nama gitu. imut. Biasanya kan kita ada tanda Enggak. panggilan kecil bukan ya? Bukan, Oh, bukan. oke, nice. Nah, di kontaknya itu aku simpan pertama Tari gitu. Untuk saat ini Tika apakah studi atau memang sedang beraktivitas banyak di area tari? Ya, kebetulan sekarang masih dalam masa studi di Pendidikan Seni Tari dan Musik di Oke. Universitas Negeri Malang. Di luar itu juga lagi berkegiatan di luar juga sih di bidang tari sama nyinden sama Oke, nyanyi. boleh nanya semester berapa? Semester? Oh, boleh ya, boleh kan ya? Boleh dong, boleh. Heeh. Kalau semesternya udah kelewat. Nggak ada Tapi semester sekarang kelewat kan, skripsi aman sih. ya. Berarti Iya, sudah aman-aman. tugas akhir. Tugas Berarti akhir. sedang ini ya. Kalau begitu dapat moodnya harus segera dikejar nih. Benar, Semoga benar, cepat benar. selesai sih Semoga. skripsinya. Oke, Tika boleh cerita nggak untuk sampai ke ini tadi kan tari sama sinden ya. Tarinya dulu. Atau aku boleh tanya, tari sama sinden atau bisa bilang kalau sinden ini nyanyi ya. Duluan mana dulu kalau diingat-ingat waktu kecil? Kalau duluan sebenarnya lebih duluan nyanyi. Duluan Awalnya nyanyi ya. awalnya malah berangkatnya dari pop. Oke. Awalnya berangkat dari Umur pop. berapa tuh? Pertama kayak tampil TK. atau udah tampil? Udah. Oke, jadi memang sudah dari kecil jiwa performernya ada ya? Kebetulan sama mama emang dituntut harus nyanyi. Kalau nggak nyanyi nggak usah apa-apa. Oh oke, gitu, jadi faktor gitu. pertama orang tua lagi-lagi Orang tua. dari beberapa episode ini soalnya orang tua memang punya apa ya andil yang besar. Iya, Jadi waktu peran itu besar. dikasih ruang sama orang tua dengan ya agak sedikit ayo gitu ya. Iya. Dari mama. Oke. Dari setelah mama. itu, Awalnya waktu TK itu kayak ada audisi paduan suara kan dulu TK-nya di Sang Timur. oke. Yang dulu paduan suaranya cukup bagus, cukup terkenal juga dulu. Sorry. Waktu itu audisi paduan suara tapi aku nggak keterima. Itu Terus kelas berapa tadi? kenapa? Kelas berapa tadi audisi? TK. TK tuh di audisi TK. bisa nggak keterima? Enggak. Aduh, padahal kalau TK tuh ayo semua ya. Oke, Iya, oke. TK di audisi terus nggak keterima. Terus pulang-pulang nangis bilang ke mama. Oke. Ma, kenapa kok aku nggak dipilih? Aku gitu. Terus mama bilang, loh kamu mau? Gitu. Iya aku mau. Terus akhirnya ditanyain ke susternya waktu itu. Kata susternya, iya soalnya anggotanya udah cukup. Jadi aku nggak Oke. diterima karena anggotanya udah cukup gitu, udah kuotanya lebih. udah memenuhi. Akhirnya besoknya di audisi yang di lomba nyanyi tunggal. Oke. Malah di lomba tunggal. Ternyata keterima akhirnya maju di lomba tingkat kota dulu. Wow. Di TK Pembina. Ternyata Oke. juara 2. Setelah juara 2 ke tingkat provinsi juara 3. Akhirnya sama guru musiknya yang guru pianonya diteruskan sampai SD, suruh nyanyi terus gitu. Oke, jadi memang dari awal malah nyanyi dulu ya. Iya, nyanyi dulu. Dari TK malah. Dari TK. Oke, terus ketemu tari atau istilahnya mulai banyak nih perform atau mendalami tari. Kalau tari waktu SMA. Tapi sebelum ke tari kan kita masuk ke tradisi dulu. Oke. Itu juga nggak mudah dulu perjuangannya kita masuk ke tradisi. Ketemunya di SMP dulu kalau kita mau masuk ke tradisi. Awalnya tetap nyanyi pop dulu. Ikut lomba band ini, lomba paduan suara ini, lomba nyanyi tunggal ini. Terus suatu ketika ekskul karawitan di sekolahku di SMP 18 itu butuh sinden. Wow. Murid yang bisa nyanyi saat itu nggak banyak, masih belum banyak. Akhirnya dipilih juga antara beberapa anak aku dan teman-teman yang lain, tapi yang keterima untuk nyanyi tradisi aku juga. Oke. Akhirnya aku nggak mau. Oh nggak mau? Nggak mau. Kenapa tuh Karena nggak mau? gimana ya? Kan kita kebiasaan Image atau apa? dulu mikirnya gitu juga. Oke. Kebiasaan kita lingkungannya kayak
anak-anak yang seusia kita, terus kita modern, terus oke. kita mainnya kesini, tiba-tiba kita suruh tradisi yang dari segi pakaiannya aja udah kayak gitu, Oke. terus dandanannya juga kayak gitu. Mm. Akhirnya nggak mau. Terus saat latihan nyanyi juga nadanya kan selalu tinggi kalau Iya, nyinden. betul. Itu juga dulu nggak semangat buat belajar itu juga dulu. Kayak kurang santai nih ya nyanyinya gitu ya, effort Kayak banget. bukan aku dulu. Oke. Terus akhirnya sama guruku dipaksa. Oke, dipaksa. Jadi orang Dipaksa. tua sekarang guru ya. Iya. Semuanya karena paksaan. Oke. Terus lama-kelamaan kok ternyata enak, nyaman gitu. Kalau kita udah kebiasa, lama-lama kayak oh, ternyata gini ya senengnya. Oke, oke. Ternyata nyamannya di sini ya. Oke, nah ini aku potong dulu. Nyamannya ini, boleh diceritain nggak apa sih akhirnya menemukan kayak titiknya? Gitu. Nyaman nih ternyata apa nih? Boleh diceritain? Karena aku nggak menemukan beberapa nada di sinden atau Oke. cengkok di sinden, aku nggak bisa menemukan itu di musik modern. Baik. Boleh contoh dikit nggak? Aduh, Dikit aja kayak bahwa ini nih kalau sinden tuh ada di part ini nih gitu. aku batuk nih Kak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang mungkin yang agak-agak aman aja nadanya. Karena awam juga nih aku dari dunia Apa ya? tarik suara dan sinden. Ya mong siji sesotyaku memanekku mong nimas wong ayu. Nah, Oh my itu God. cengkok-cengkok itu Sweet nggak banget. aku temukan di lagu-lagu modern gitu. Baik. Itu jadi titik nyaman juga buat aku. Terus Aduh, aku masih merinding loh. Masih merinding loh. Belum panjang padahal. Oke, oke. Terus setelah itu beberapa bulan aku masuk di tradisi ikut lomba menang. Terus SMP ya? SMP. Masih SMP, oke. terus sekolah juga coba nawarin ada job waktu itu. Oke. Tapi masih berkaitan dengan dinas waktu itu. Oke, oke. ha. Masih berkaitan dengan dinas. Jadi kita membawa nama kota? sekolah, masih sekolah. Oke, sekolah. Membawa nama sekolah tapi kayak ada acara pembukaan apa gitu. Tapi sekolah di job sistemnya. Oke. Setelah di job pulang nyinden dapat uang tuh. Dapat amplopan ya? Dapat amplopan, Uang saku. uang saku. Ini buat beli permen gitu. Banyak banget nih buat beli permen. Kayaknya permen sama jajan-jajan lainnya. Gitu. Terus setelah dibuka, wah ternyata kok aku senang mendapat seperti ini. Ternyata gitu. ada usaha, ada hasil juga. Iya, dan itu aku menemukannya saat itu, saat aku ikut di tradisi, sedangkan aku modern-modern kemarin Di pop kemarin. karena anu aja, cuman euforianya karena menang lomba gitu. Dan tadi ya brand atau image-nya bahwa modern itu kayak lebih iya, ini ya. lebih ngangkat kita. Oke. Terus lama-lama juga nggak Berapa apa-apa lama deh. tuh kalau boleh tahu yang tadi ngisi dengan kedinasan nih berapa lama kalau diingat waktu SMP? Berapa ya? Mengisi acara. Satu tahunan 1 tahun. itu Wow, cukup lama juga. sama dinas. Itu jadi kita seneng gitu, kayak hasil belajarnya kita tuh bisa dihargain sama orang. Ada apresiasinya. Itu seneng. Akhirnya sama guruku, guru karawitan itu ditawarin, kamu mau terus belajar nyinden apa gimana gitu. Oke. Terus aku bilang iya mau. Akhirnya di luar sekolah tetap latihan juga di sanggarnya guruku itu. Oh, oke. Keterusan sampai masuk SMA ketemu lagi sama guruku itu. Pengajar yang tadi ya. Iya, Oke. ternyata ngajar juga di SMA 7. Setelah ngajar di SMA 7 ketemu lagi, semakin banyak kan materinya, semakin banyak pengalamannya, perbendaharaannya juga banyak. Akhirnya ya udah fokus ditekuni gitu. Nggak lama setelah masuk SMA ada guru tari juga. Guru tarinya ternyata yang ada di SMP ku juga. Oke. Namanya Pak Mujadi. Pak Masih di Mujadi sana bilang, nih beliau sampai sekarang. sekarang kayaknya udah ke Jogja. Oh, wow. Kalau yang guru karawitan udah almarhum. Namanya Mbah Mantri itu paling berjasa. Wow. Yang bikin bisa nyinden sampai sekarang. Terus Pak Mujadi bilang, kamu kalau nggak belajar nari rugi gitu. Bisa nyinden, bisa nyanyi, kalau nggak belajar nari rugi. Akhirnya aku belajar nari di SMA. Oke. Tapi ini bukan kayak first time belajar nari kan? First time. Oh, really? Ini pertama kali? Iya, pertama kali. Kayak kita kan soalnya dari TK ya, kan udah ada nari-nari tuh. Enggak. Enggak. Tika memang enggak. Enggak, aku memang dari Oh. TK nyanyi. Dulu aku disuruh nari, acara kayak Agustus, 17 Agustus gitu. Aku nggak mau, suruh nari dulu. Oh.
nggak mau. Oke. Terus akhirnya di SMA dibilangin itu sama guruku, akhirnya ya udah, soalnya karena kebutuhan juga, kebutuhan di sekolah SMA 7 butuh yang bisa nari plus bisa nembang nyinden. Jadi maksudnya sambil nari itu sambil nembang kadang. Oh wow, performnya Butuh gitu ya? yang kayak gitu di sekolah. Akhirnya ya udah mau nggak mau akhirnya belajar. Ternyata nyaman juga, seneng, banyak temen-temennya nari, terus cantik-cantik gitu kan biasanya kalau dandan-dandannya. Ih, cantik-cantik temennya Tika juga cantik. Tidak. Oke. Terus akhirnya nyaman belajar nari, semakin banyak materi sama pengalaman juga. Keterusan sampai masuk kuliah gitu. Oke. Kuliahnya ya udah sekalian ambil pendidikan seni tari dan musik gitu. Semuanya ada gitu. Semuanya ada. Cuman untuk di pendidikan seni tari dan musik ini memang belajar dua-duanya secara porsi yang sama atau memang lebih banyak di salah satu sejauh pengalaman Tika? Kalau aku kebetulan ngambilnya yang konsentrasi musik. Oh, memang ambilnya musik ya, bukan Kalau- di tarinya. Bukan. Oh. Kalau aku ambil musik tapi tetap dapat materi tari. Tari. Dapat 1 atau 2 semester gitu materi tari. Tapi kalau aku pribadi lebih banyak cari materi tarinya tuh di luar. Oke. Di luar. Jadi ikut Malang Dance, Oke. ikut mana-mana lah pokoknya banyak. Wah, mana-mana ikut banyak nih ya. Ikut cari ilmunya maksudnya. Oke. Cari ilmu. Soalnya Kesini. janjian sama Tika juga agak susah. Aduh. Enggak, karena kan aktivitasnya memang banyak juga di Iya. luar ya untuk explore memang memperkaya diri istilahnya Benar-benar. gitu. Selagi masih muda. Betul banget. Kita cari Kemudian kemana-mana. dulu sempat ada ini enggak? Kan dari SMP, SMA, kuliah nih. Kuliah mau selesai, let's say 4 tahun nih. Ada titik-titik terberat. Kita bicara kayak tadi core-nya Tika kan memang banyak ke tarik suara, ke sinden. Titik-titik terberat kayak lanjut nggak ya gitu. Ada. Itu malah Ada cerita. aku ngerasainnya malah belakangan ini sih. Oh gitu, oke. Mungkin karena udah lelah ya, maksudnya udah cukup lebih dari 6 tahun, 7 tahun nyinden terus nari. Kalau nyinden tuh sebenarnya memang berat karena yang aku ambil itu wayangan. Oke. Nyindennya di wayang, di pagelaran wayang. Itu dari jam berapa sampai jam berapa ya Tika? Dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Oh, wow. Sampai jam 4 pagi Oke. dan kalau lagi rame-ramenya tuh kan waktu bulan Suro kayak kemarin. Itu hampir setiap hari itu pasti Tiap ada hari. pagelaran wayang. Hampir setiap hari. Iya. Seminggu sampai berapa kali? Full Misalkan seminggu. full seminggu. Wow, Iya, gitu. itu. Ada Makanya itu yang mau bikin berarti, capek berarti juga. aku belajar sinden ya buat pemain pengganti kalau Tika lagi full. Oke, boleh. Ini kayaknya boleh, ngomong aja susah apalagi Seru. nyanyi. Oke, itu yang terberat mungkin karena jadwal padat, sudah mulai padat. Terus karena kondisi fisik juga kan kalau kita setiap hari diforsir untuk ikut pagelaran terus kan pasti lelah, pasti capek juga. Semalaman kita duduk di situ, itu pasti kayak bosen. Aduh, aku pengen main, aku pengen ngopi, aku pengen nongkrong. Masih aku muda pengen- kan soalnya ya. Tapi rasanya kayak kenapa kok aku kehilangan masa-masa itu ya gitu. Tapi di balik itu ya memang ada semangat tersendiri buat aku terus tetap ya udahlah nggak apa-apa, udah terjun juga kan, kita mau ninggalin juga nggak mungkin gitu. Iya. Ada caranya nggak Tika sendiri atau mungkin ada dari keluarga atau orang luar, teman dan lain-lain yang akhirnya bisa kayak oke, mengangkat kembali apa gitu? Kalau itu semangat dari aku sendiri kayaknya. Bener-bener dari kitanya ya. Aku kayak nggak bisa gitu ninggalin langsung ninggal. Udah aku nggak mau nyinden itu kayaknya nggak mungkin bisa, nggak Oke. bakalan bisa. Soalnya emang udah terlanjur gimana ya? Udah terlanjur cintanya sama nyinden gitu. Maksudnya tradisi udahlah nggak apa-apa aku terjun di tradisi. Soalnya kan juga sekarang nggak banyak anak muda Betul banget. yang mau ikut terjun di seni tradisi. Apalagi nyinden tuh kan kayaknya kurang ya, Ya, sekarang. Kalau udah aku sih mau bisa dibilang ninggalin sedikit ya, kalau aku mau ninggalin ya siapa lagi gitu. Akhirnya sekarang gitu sih. Oke, tadi ada di tahap yang mengenal pertama, kemudian ada guru lah ya, pendamping yang ngajari, kemudian Tika mulai memperkaya diri sendiri sampai sekarang bisa sampai ke titik ini, bicara tentang lagu dan lain-lain, kemudian sudah jadi performer yang bisa kita bilang kan sekarang udah profesional, sudah mulai masuk ke ranah menjadi seorang guru atau melatih belum nih sekarang? Nah ini kalau untuk nyinden aku sendiri masih belum berani kalau untuk melatih atau jadi guru karena memang materi dan tekniknya aku belum menguasai semuanya.
Oke. Karena kalau di sinden tuh materinya memang banyak banget. Itu gimana Tika? Ada sekolahnya atau kayak kita harus bergabung di satu sanggar terus apa ya istilah bergurunya gimana tuh kalau mau belajar sinden? Sebenarnya ada sekolahnya. Oke. Di SMKI di Solo, di Jogja itu ada. Oh iya memang di Sekolah daerah kesenian, Jawa iya. Tengah ya. Kalau di Jawa Timur sejauh ini Ada juga Ada di juga. Surabaya. Cuman kan memang aku nggak masuk ke sana. Jadi memang berangkatnya aku dari sanggarnya guruku itu tadi. Terus ya karena apa sambil berjalan lah kita juga ngikutin materi-materi yang biasanya dipakai di wayang tuh materi apa gitu. Jadi kita ngikutinnya dari situ pelan-pelan sambil belajar. bisa dibilang kayak otodidak jadinya ya, Otodidak. belajarnya benar-benar sendiri. Iya. Oke. Jadi belum masuk ke level untuk melatih atau mengajar memang. Belum. Kalau tari sih Sudah. udah coba belajar. Pengen nanti jadi apa ya bilangnya ya, pengajar pelatih untuk ke arah sinden? Boleh sih, pengen sih. Pengen tapi memang bekalnya harus sangat-sangat besar, harus sangat-sangat banyak bekalnya untuk jadi pengajar sinden. Dan itu masih belum tahu kapan karena ya aku juga masih belum tahu sendiri ya sampai kapan aku belajarnya ini, terus sampai di titik mana aku merasa cukup gitu. Jadi masih belum tahu. Cuman kalau keinginan ada. Ada ya. Sepanjang tampil dari SMP sampai sekarang nih kuliah, ada satu penampilan yang memorable banget yang kayak wah itu paling diingat banget nih momen aku nyinden yang sangat-sangat berkesan. Pasti semua berkesan, tapi ada pasti titik tertentu yang wow gitu pencapaiannya. Ada satu momen dulu waktu main di gedung Geraha Cakrawala. Geraha Cakrawala, eventnya Itu eventnya apa ya? LKS kalau nggak salah. Aku lupa. apa nih LKS nih? Tiada yang nggak. Aduh, apa ya sebenarnya? Aku juga lupa itu tahun juga. berapa ya? Tahun 2018 kalau 2018, nggak salah. oke. Itu aku nari sambil nembang. Wow. Jadi tokoh kayak di tengah-tengah bendera merah putih gitu. Oh my god. Terus dilihat satu gedung Geraha Cakrawala full, terus ada menteri-menteri juga itu. Wow. Yang paling berkesan. Sampai kesini loh. Dengerin ceritanya aja. Itu makanya yang bikin kayak wah ternyata aku bisa. Kisah dilihat waktu itu lebih kisah berpeluang. atau penampilan gitu aja. Sendera tari. Sendera tari. Masih inget gak waktu itu nyeritain apa? Garuda Nusantara. Wow. Tentang Indonesia gitu. Jadi ada kolaborasi tari Bali, tari Papua, tari Jawa, semuanya ada, Sumatera. Dan disaksikan memang oleh Menteri-menteri tamu-tamu sama yang... ya tamu-tamu yang Ada presiden waktu itu yang datang? kebetulan enggak kayaknya. Enggak waktu ya. itu. Ya Nggak bisa semoga hadir suatu kayaknya. hari nanti bisa tampil di depan presiden ya. Ingin banget. Di Istana Negara ya. Semoga. Oke, Tika, tadi kita flashback lagi nih ke masa kecil yang memang orang tua yang memberi ruang, semangat dengan caranya beliau-beliau ya tentunya. Kemudian masuk ke sekolah, ketemu juga guru-guru yang menyemangati. Nah, dari yang Tika alamin dari kecil sampai gede ini, ada hal yang apa ya, bisa dibilang tips atau apa untuk kalian yang memang berproses di area seni gitu, di masa yang sekarang ini? Ya. Kalau menurutku ya, kita itu jangan pernah lelah belajar. Oke. Jangan pernah capek belajar. Apapun masukannya itu diterima aja. Oke. Kadang guru kita itu agak keras ya kalau ngajar, agak keras, agak tegas. Itu tapi karena demi kebaikan kita. Keras kan bukan jahat ya? Bukan jahat, itu semua bukan jahat. Cuman memang tujuan mereka itu membentuk kita. Sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan porsinya yang cukup buat kita. Gitu. Jadi jangan pernah capek, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan buat belajar. Kalau udah masuk di situ ya udah, kita masuk aja, kita terjun aja. Udah basah sekalian dibasahin semuanya. Oke, berenang sekalian ya. Oke. Sekalian. Tadi bilang keras, tadi ada bilang apa ya? Beliau-beliau ini punya cara kadang untuk sesuai porsinya tapi Tika pernah mengalami apa nih proses latihan atau apa yang ngerasa aduh kayak aku ini udah nggak sanggup benernya, tapi beliau-beliau ini akhirnya memberi arahan atau semangat untuk lanjut. Pernah nggak latihan sampai gimana? Kalau dari orang tua ya, kalau dari orang tua tuh dulu aku kan sudah terlanjur nyanyi. Jadi waktu kecil tuh sering nyanyi-nyanyi di kafe-kafe. Oh, usia berapa tuh? SD. SD? Tapi belum job belum ya. Cuman kayak sering nyumbang nyanyi. Oke. Gitu. Setiap ke kafe mana terus suruh nyanyi gitu. Orang tua tuh yang nyuruh ya? Yang nyuruh mama, pasti mama. Tertekan tuh? Tertekan sekali saya bunda. Jangan-jangan anak saya gitu juga tuh. Please ya orang tua. Terus waktu di kafe dulu masih ada cooking company tapi sekarang udah nggak ada. Aku kayak udah capek, aku malu, aku males, aku udah nggak mau nyanyi lagi dilihat orang-orang makan terus kayak
Gak mau, Ma, aku gak mau nyanyi. Aku nangis, aku gak mau nyanyi, gak mau nyanyi. Terus mamaku bilang, nyanyi sekarang apa enggak nyanyi selamanya? Mamaku ngomong. Oh my god. Ya Allah, aku langsung lemes. Tante agak kejam ya. Kejam sekali. Tapi kan dibalik itu kayak betul bentuk mental Iya, banget iya. di situ. Masih SD, suruh nyanyi di depan orang-orang makan, terus diiringi sama Kebayang pemusik-pemusik sih, yang udah kebayang. umur-umurnya Betul, senior-senior. Terus kamu nyanyi apa enggak nyanyi sama sekali selamanya? Terus dulu belum ada ini ya, belum ada tab untuk ngelihat liriknya apa nih harus Jadi dihafalin. masih menghafal dulu. Ya udah itu akhirnya sambil nangis maju ke Oh my depan. God, nangis tuh. Sambil nangis maju ke depan nyanyi lagunya Judika, aku masih ingat. Nyanyi lagunya Judika, terus mas-masnya yang main musik di belakang bilang, nggak usah nangis, ayo bisa semangat. Aku malu, aku nangis. Terus nggak apa-apa, dilap tisu. Terus akhirnya nyanyi. Oke. Terus habis nyanyi itu kayak lega kan. Semari sudah selesai. Oke. Terus akhirnya besoknya lagi ke kafe suruh nyanyi lagi. Terus akhirnya ya udahlah, tetap aja nyanyi. Berarti tadi janjinya sekali ini aja bohong ya? Jadi balik lagi suruh nyanyi, balik lagi Iya. suruh nyanyi. Tapi Cuman buat hasilnya mengancam. tapi hasilnya sekarang bahwa kita memang menyadari setelah prosesnya sampai sekarang. Iya benar. Oke. Kemudian apa namanya? Untuk ini, Tika, untuk yang terdekat ini ada entah itu project atau ada event atau memang project pribadi yang sedang Tika kerjakan terkait sinden sendiri. Kalau dalam waktu dekat ini kebetulan mau ke Jakarta. Wow. Dalam acara I4T yang ngadain BCA kalau nggak salah. Oke. Berangkatnya sama Ngalam Bekso Community dari Malang yang punya Mas Andi Dea itu. Itu di sana eventnya kita nari kolaborasi sama penari dari Solo, Jogja dan Jakarta. Wow. Berapa banyak berarti itu? Kok Banyak, ada kolaborasi kolosal. tadi Iya, itu? Sendera tari kolosal Wow. di sana. Latihan masing-masing nanti ketemu di sana. Iya benar. Untuk Latihan di kota bersama. masing-masing dulu. Nanti sekitar tanggal 7 atau 8 kita berangkat ke Jakarta. Terus latihan bersama di sana. Tanggal 12 dan 13-nya tampil di sana, di Senayan kalau nggak Di salah. Senayan. Itu bisa ditonton ini nggak maksudnya atau gimana? Bisa Kayak di ditonton TV orang ada umum. apa atau datang ke Iya tempat? datang ke situ. Oke. Ada tiketnya nanti. Wow, membayangkan segitu banyak orang tampil bersama. Dia yang cerita saya yang udah merinding banget, senang banget mendengarkan Makanya. proses, terutama tradisi itu berjaya di negeri sendiri dan anak-anak muda yang terlibat itu juga luar biasa. Iya. Melihat fenomena sekarang, menurut Tika cukup bagus atau masih kurang untuk apa ya ketertarikan anak muda dengan hal-hal yang berbau tradisi, entah itu musiknya, entah itu tari ataupun seni yang lainnya. Kalau sekarang udah berkembang jauh dari aku awal belajar. Oke. Jadi awal Dari belajar sisi apanya nih berkembang? dari sisi itunya peminatnya. Oh, peminatnya, oke. Kalau awal aku belajar dulu masih dikit banget yang mau nonton, yang mau dengerin, apalagi yang mau belajar itu masih dikit banget. Terus ternyata sampai aku di sini sekarang ternyata banyak yang suka. Sudah mulai Dan banyak. adik kelas, adik tingkat yang belajar nyinden juga sekarang banyak. Yang belajar nari juga sekarang banyak lagi. Oke. Jadi sekarang kayaknya lebih diminati. Kalau diamati Tika sendiri apa nih fenomena yang bikin itu jadi kok sekarang kayaknya mulai naik nih, tradisi mulai naik nih. Apa tuh? Kalau dari pengamat teman-teman dari apa ya yang yang banyak waktunya berkecimpung lah di area kesenian kan proses dulu kerasa dulu dikit sekarang jadi banyak. Apa ini fenomena apa yang bikin akhirnya banyak Mungkin yang tertarik? karena circleku ya, dari kampus juga udah tari musik gitu. Terus kalau di lingkunganku udah ada senior-senior yang berani ngangkat kesenian tradisi dicampur sama kontemporer, sama kesenian modern juga. Jadi itu buat kita semakin semangat buat mengembangkan itu lagi. Jadi itu banyak yang tertarik. Gitu akhirnya, iya. Jadi bahwa yang klasik tetap dijaga, tapi ada porsi kolaborasi, gitu ya. Iya. Bahwa kita juga harus buka kolaborasi juga dengan hal-hal yang lebih baru, bisa kita bilang lebih baru, lebih modern. Itu yang bikin akhirnya mungkin anak-anak muda yang tadinya skeptis ya kayak, aduh nih tradisi ini tua nih, sinden itu yang sanggulnya gede, terus yang begini begitu, kemudian sekarang jadi bahwa itu adalah hal yang sangat indah dan menarik. Sekarang malah sekarang kalau sinden-sinden yang seusia aku tuh berlomba-lomba buat cantik-cantikan sekarang. Aku harus lebih cantik, itu kan jadi kayak kesenangan tersendiri buat kita cewek-cewek kan jadi ajang
aku harus cantik gitu kan, suka Oke. tuh sekarang. Tapi didukung juga dengan suara yang cantik. Iya, Tadi udah benar. otomatis waktu nyanyi tuh sudah auranya berbeda. Tapi emang bener cewek-cewek kalau udah dandan, ini jadinya subjektif sih agak personal. Kalau saya ngeliat cewek-cewek udah dandan yang tradisi tuh kayak aduh cantik, anggun Anggun. luar biasa memang. Iya benar. Pernah kolaborasi dengan kesenian daerah lain? Pernah nggak ngalamin kayak nyinden tapi ketemu sama kesenian daerah lain di luar Jawa? Kalau itu belum Belum sih. ya? Cuman kalau nyinden sama sinden yang dari daerah lain itu sering. Daerah mana nih yang paling jauh? Atau Jawa paling Tengah. Jawa Tengah. Ya. Oh, itu udah expertnya ya. Iya. Areanya itu ya memang mereka. Makanya kayak Berarti, kita jadinya, Hah? aduh, aku bisa nggak ya ini di tempatnya? langsung ini ya. Nah, langsung. Waduh, nih suhu-suhunya nih. Iya, iya, iya. Kayaknya mereka mandi sambil nembang ya. Nah, itu kayak berarti aku ada request nih Tika, kan sebagai orang muda yang tadi sedang membuka apa ya Peluang. peluang untuk berkolaborasi dengan banyak hal yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah bayangin nih generasi sebelumnya. Berarti kayaknya perlu dibayangkan tampilan sinden tadi itu tapi ketemu sama kesenian daerah lain tuh. Boleh. Nanti boleh kalau ada project itu di-share tuh ke kita. Boleh. Nyinden sambil ada apa ya? Dari daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi tapi ada kolaborasi sinden yang masuk Iya, kayaknya. bagus. Oke juga tuh. Ini Iya, karena mungkin ada kesenian Balinya, Iya. ada kesenian Sumateranya. wow, itu sudah mulai masuk kayaknya kemarin kayak di Wonderful Indonesia Iya. ya. Itu kan wow, kita ngelihatnya luar biasa. Oke, baik Tika, sebelum di close untuk hari ini, Tika boleh memberikan statement ataupun semangat untuk generasi muda terutama terkait pelestarian budaya tradisional Indonesia. Iya. Buat teman-teman di luar sana yang belum begitu tertarik ya sama kesenian tradisi, coba dulu deh nonton sekali aja. Nonton kesenian yang kontemporer mungkin itu bisa jadi pancingan ya buat kita biar kita lebih tertarik lagi ke kesenian tradisi. Soalnya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Oke, nice. Kalau- Coba dulu, tonton dulu. Tonton dulu. Nanti baru deh rasakan bagaimana. Iya, benar. Kemudian yang kedua dari Kak Tika tadi adalah kalau bukan kita siapa lagi. Oke Kak Tika, terima kasih banget Sama-sama, waktunya. Mbak Ali. Nanti kapan-kapan datang lagi Oke, sambil sharing boleh. banyak hal yang baru. Oke, Semoga nanti boleh. project skripsinya segera selesai. Amin. Project-projectnya semakin luar biasa nanti Amin. berkesenian bersama Terima banyak kasih. orang muda di Indonesia. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi Dadah. kerabat budaya.